Selamat siang saudara. Bantuan sosial atau bansos merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Selain itu, bansos diberikan untuk memenuhi dan juga menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Namun dalam penyalurannya, bantuan sosial atau bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Lantas, apa saja faktor yang menjadi penyebab penyaluran bansos tidak tepat sasaran sering terjadi dan bagaimana untuk mendorong penyaluran bantuan sosial atau bansos ini agar lebih tepat sasaran? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya, Diana Dwika, hanya di Zona Inspirasi. Baik, dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sukirman SS. Halo Pak Sukirman. Halo Mbak Diana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama. Ngobrolin tentang bansos ini menarik sekali Pak, suatu hal yang sangat dinanti pastinya oleh masyarakat. Iya. Tapi di sisi lain juga banyak sekali yang meneriakan ini bansos tidak tepat sasaran. Tanggapan Bapak seperti apa? Iya, benar sekali. Maka kemudian saya kepingin diskusi dengan Mbak Diana itu salah satunya adalah topiknya itu bansos ini supaya tepat sasaran begitu kan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Cianjur, turut prihatin juga karena ini pasti akan memunculkan kemiskinan yang baru begitu ketika ada bencana. Dan di situ juga ada bansosnya pasti begitu. Iya, benar. Nah, kita berharap ini akan segera terwujud bansos-bansos yang di Cianjur dan bisa tepat sasaran kepada yang kena korban bencana begitu. Nah, tadi pertanyaan Mbak Diana satu adalah ini program yang sangat mulia sesungguhnya. Bansos itu program yang sangat mulia, program yang memang kemudian diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, diputuskan melalui kebijakan-kebijakan politik yang mulia begitu. Hanya saja di tingkat pengawalan, di tingkat pelaksanaan, ini sering tidak tuntas. Justru ketika situasi ini muncul ketika kemarin kita 2 tahun dilanda COVID. Itu kan banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang diberikan dari melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sampai pemerintah desa. Begitu. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah mungkin situasinya karena waktu itu kita gagap menghadapi situasi ya. Tetapi kemudian banyak masyarakat yang kemudian mampu justru mendapatkan berlebih, justru yang tidak mampu kemudian tertinggal, tidak mendapatkan bantuan-bantuan sosial itu. Oke lah, itu akhirnya menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, kemudian karena bansos ini sebenarnya setiap tahunnya ada, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, bentuknya beragam. Ini menjadi penting untuk kita kawal, harus sampai ke tepat sasaran begitu. Kenapa akhirnya pertanyaannya kadang-kadang tidak tepat sasaran? Karena satu problem utama yang kita miliki adalah data kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak pernah valid 100%. Padahal kita punya Biro Pusat Statistik. Kemudian pemerintah membentuk Des Penanganan Kemiskinan. Maka kemudian akhirnya muncul keterangan dari pemerintah ini ada daerah yang kemiskinannya ekstrim dan seterusnya. Pada sesungguhnya adalah ini data kemiskinan kita yang tidak pernah valid. Tapi sebenarnya apakah pemerintah ini juga menyadari begitu Pak bahwa memang untuk pemberian bansos ini memang masih banyak kendala, masih menyadari. Ya, sesungguhnya kita selalu memberikan dorongan ya, khususnya DPRD Jawa Tengah kepada gubernur, mengingatkan juga kepada para bupati sebagai partner kerja kita. Kita selalu ingatkan data kemiskinannya harus valid untuk menuju proses pemberian bantuan sosial begitu. Iya, Pak Sukirman juga tadi menyatakan bahwa bantuan sosial ini ada banyak sekali ya Pak, karena ketika kita berbicara tentang BLT saja kita bisa menyebutkan BLT BBM, ada BLT subsidi upah, BLT dana desa, UMKM. Kemudian untuk yang bantuan non tunai ini ada Kartu Keluarga Prasejahtera, Indonesia Sehat, program Kartu Prakerja. Ini kalau menurut Bapak yang masih belum tepat sasaran, ini yang mana Pak? Untuk bantuan non tunai kah? Hampir semuanya Mbak. Hampir semuanya. Mungkin karena satu ada yang prosesnya terlebih dahulu harus menunggu anggaran berikutnya. Itu bisa juga begitu kan. Tetapi kalau yang bantuan langsung tunai atau pembagian sembako kan kita juga ada program sembako murah dan seterusnya.
itu sebenarnya kan kasat mata. Umpamanya pemerintah datang ke desa, tolok ukurnya gampang. Satu, mereka rumahnya tidak layak huni, begitu. Lalu yang kedua, tidak ada sanitasi jamban, begitu ya. MCK-nya tidak ada, begitu. Lalu kemudian listriknya masih nyalur ke tetangganya, atau kemudian masih melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum, misalnya ke tiang listrik dan seterusnya. Itu kan ada di desa, itu masih ada, Mbak, begitu. Nah, ini kan kasat mata ya. Sesungguhnya bantuan langsung tunai, misalnya pemerintah bawa sembako, ya sudah ke rumah itu, ke ini, ke itu, gitu kira-kira. Kepala desa mestinya paham, begitu kan, selalu update dan seterusnya, dibantu oleh pemerintah kabupaten, begitu. Kelihatan kok, gitu kan, kelihatan kemiskinan itu kelihatan di depan mata, begitu. Tapi masih banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Ya. Pak, ini sebenarnya dia lebih tidak meratakah antar daerah, begitu ya? Atau memang bansosnya ini tidak tepat sasaran dalam artian salah orang, harusnya tidak menerima lalu menerima ASN, TNI yang tidak menerima juga menerima, begitu ya? Atau sebenarnya nominalnya tidak sesuai, begitu? Salah orang, lebih kepada salah orang. Kalau nominal sih beberapa praktek aja ya, yang kemudian kita ketahui bersama, itu praktek oknum-oknum ya, petugas yang kemudian nakal, begitu ya. Tapi kalau lebih banyak kepada salah terima karena data kemiskinan yang tidak valid ini, begitu. Nah, satu, kemudian memang ini sedang diupayakan terus oleh pemerintah agar data kemiskinan kan valid, gitu ya. DPRD selalu cerewet untuk mengingatkan itu tentang data kemiskinan ini harus benar-benar valid. Karena anggaran sekian yang kita siapkan untuk program rumah tidak layak huni, lalu kemudian untuk listrik gratis, untuk kemudian beasiswa untuk anak-anak kita yang kurang mampu tapi cerdas dan seterusnya. Ini banyak sekali, belum kemudian untuk sanitasi itu tadi, terus rumah tidak layak huni tadi udah ya. Terus kemudian bantuan yang sembako murah dan seterusnya. Belum lagi program di tingkat desa. Artinya desa ini coba dikembangkan ekonominya, desa ini dibantu untuk mengembangkan ekonominya melalui desa wisata, melalui pasar desa dan seterusnya. Ini tujuannya adalah supaya ekonomi di tingkat desa ini baik, begitu, dinamis, tumbuh kembang, lalu kemudian itu juga berefek bagus untuk warga kita yang kurang mampu. Iya. Mereka bisa berdagang, mereka bisa berkreativitas apapun. Pemulihan ekonominya jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat. Ya, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, sesuai dengan apa yang temuan dari BPK ya, Pak ya, bahwa penyaluran bansos tahun 2021 ini masih ada yang kurang tepat hingga menyebabkan kerugian negara kurang lebih, begitu ya, 6,9 triliun. Tanggapan Bapak seperti apa? Itu 2021 ini kan satu momentum di mana kita memang betul-betul sulit ya karena ada pandemi ya. Nah, di situ kemudian bansos digelontorkan, kemudian mohon maaf ada kasus seorang menteri yang juga terlibat, lalu kemudian BPK juga menemukan begitu. Ya, sekali lagi ini memang tidak tepat sasaran. Lalu kemudian ada yaitu tadi permainan oknum, kemudian nilai sembako yang mestinya mungkin 500.000 kemudian di pasar menjadi 400.000 atau 450.000, ini juga terjadi begitu. Itu. Nah, yang saya tekankan khusus di pemerintah provinsi sebenarnya adalah program-program yang kita rumuskan di dalam APBD terkait dengan itu tadi RTLH, lalu kemudian listrik gratis, sanitasi atau jamban dan seterusnya itu tadi, termasuk kemudian pemberdayaan ekonomi ke UMKM dan seterusnya. Ini yang harus kita dorong, begitu, dan harus tepat sasaran, begitu. Karena ketika kita berbicara sekali lagi tentang supaya tepat sasaran, intinya adalah datanya harus valid, gitu. Nah, betul. Bagaimana upayanya supaya ini nanti datanya bisa lebih valid, terupdate, gitu ya, dan bisa diakses oleh semua pihak dengan tepat. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Pak. Oke. Dan saudara jangan kemana-mana karena Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih di Zona Inspirasi dan kita masih berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sukirman SS, dan masih membahas bagaimana supaya bantuan sosial ini lebih tepat sasaran, begitu ya Pak ya. Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa data itu adalah hal yang sangat diperlukan supaya bansos ini bisa diterima oleh orang yang tepat, begitu. Oke. Seperti apa realitanya tentang data kemiskinan di Indonesia saat ini? Baik Mbak Diana, selain yang saya sampaikan tadi bahwa data kita memang masih karut-marut begitu,
masih nggak valid antara data Biro Pusat Statistik, sama Des Kemiskinan atau Biro Kesra kalau di daerah itu masih berantakan begitu kan, tidak pernah cocok begitu, tidak pernah cocok. Perbedaannya juga kadang-kadang cukup signifikan antara daerah satu dengan daerah lain, datanya antara lembaga satu dengan lembaga lain begitu. Nah, kemudian memang ada upaya dari pemerintah yang memang ini harus selalu kita kawal. Dalam hal ini DPRD juga sangat berkepentingan untuk ngawal apa yang disebut daftar terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS begitu kan. Nah, ini dirumuskan oleh pemerintah dengan harapan para penerima bansos itu bersumber dari sini. Dan memang setelah dilakukan oleh pemerintah. Jadi DTKS ini kemudian dijadikan ukuran, dijadikan patokan oleh pemerintah siapa yang berhak menerima bansos, ukurannya dari DTKS ini. Dan DTKS ini dikelola oleh Kemensos. Kemensos, Kementerian Sosial, lalu kemudian usulannya berawal dari kepala desa, terus diverifikasi melalui musyawarah desa, lalu kemudian diusulkan ke kabupaten, kecamatan dulu ya, kecamatan, kabupaten, lalu kemudian udah itu menjadi di dinas sosial, kan Kementerian Sosial terus dinas sosial, ini menjadi sesuatu yang disahkan bahwa DTKS-nya sekian di kabupaten ini, nanti yang berhak menerima bantuan sosial itu adalah ini, program-program bantuan sosial ini. Nah, problemnya DTKS ini juga ada satu kelemahan karena satu dalam pendataan nilai subjektivitas dari pemerintah, khususnya pemerintah desa, mohon maaf para sahabat kepala desa, ini tinggi sekali. Jadi dalam mendata warganya dan seterusnya, subjektivitasnya tinggi begitu. Sebenarnya ukurannya gampang, soal kemiskinan atau soal siapa yang berhak dimasukkan ke DTKS itu. Satu itu tadi, rumahnya tidak layak huni. Kemudian belum ada listriknya. Hari gini kan belum ada listriknya, berarti otomatis ini pasti kurang mampu kan, kira-kira begitu Mbak. Terus yang ketiga sanitasinya jamban. Terus tidak mempunyai mata pencaharian pokok yang tetap gitu. Ini kan ukurannya jelas gitu kan, kasat mata gitu kan, rumah tidak layak huni dan seterusnya. Ini aja udah yang dimasukkan DTKS. Akan tetapi kemudian sering data ini pun tidak terupdate. Barangkali tahun ini seseorang si A umpamanya, warga di desa tertentu, itu karena sudah hari ini dikatakan kurang mampu masuk ke dalam DTKS, mungkin 1 tahun berikutnya, alhamdulillah sudah berkreasi, sudah berkarya, maka kemudian ekonominya sudah baik begitu kan. Nah, data ini nggak terupdate begitu oleh pemerintah desa dan seterusnya. Demikian juga di pemerintah tingkat atasnya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan tidak tepat sasaran karena dia sudah punya sepeda motor, rumahnya sudah diperbaiki, lalu ketika ada pembagian bantuan langsung tunai, ada sembako, dia menerima. Sementara di pojok sana saudara kita yang rumahnya belum diperbaiki dan seterusnya, dia tertinggal, tidak menerima apapun begitu. Ya, ini begitu penting ya Pak DTKS ini karena menjadi acuan dalam pemberian bantuan sosial ya, gitu ya Pak. Nah, ini melalui Kompas TV ini kita berharap warga menanyakan, saudara-saudara kita menanyakan, atau saudara-saudara kita yang mampu, yang memiliki pemahaman begitu, mendaftarkan kepada tetangga kanan kirinya, oh itu saudaraku kasihan, daripada saya tidak membantu, secara fisik saya mungkin membantu tidak mampu, ya sudah kita daftarkan ke DTKS. Kita tanya ke Pak Kades deh, kita tanya ke Pak Lurah deh, kira-kira begitu. Itu. Baik, ini kalau temuan dari yang saya kembali tadi, temuan dari BPK ini kan akhirnya direspon oleh Kementerian Sosial bahwa mereka akan memperbaiki begitu data-datanya. Karena berdasarkan sampling yang dilakukan di 7 provinsi gitu ya di Pulau Jawa, ada temuan bahwa ini bansosnya tidak tepat sasaran dan Kemensos mulai bekerja keras untuk mengupdate data. Dan baru-baru ini juga Kemensos merilis hasil FGD dengan Komisi 8 ya Pak DPR RI dan menyampaikan bahwa anggaran bansos tahun 2022 ini ada kurang lebih 92T dan ini nyaris terrealisasikan 97% gitu. Ya. Anggapan Bapak bagaimana? Ya, itu kan kalau di Kementerian Sosial itu ada program unggulan namanya PKH ya. Nanti biasanya rumah yang mendapatkan PKH ini itu program Keluarga Harapan. Ya, harapannya kita karena ini bantuan dari pemerintah, stimulan begitu. Ini harus ada kreasi baru nanti dari warga tersebut. Biasanya ditempelin stiker. Ada PKH di situ. Kalau ditempelin stiker ini udah layak lah kira-kira begitu mendapatkan bantuan atau sudah masuk verifikasi begitu. Saya berharap Kementerian Sosial memang serius ya, meskipun ini ranahnya teman-teman DPR RI ini.
untuk terus mengontrol Kementerian Sosial. Kita di daerah mensupport begitu kan. Kalau memang diperlukan kita sama-sama memberikan data kepada pemerintah pusat atau ke Kementerian Sosial melalui jenjang-jenjang yang ada, akses-akses yang ada begitu. Tapi yang jelas memang itu sudah terrealisasi mungkin dengan PKH itu, dengan bantuan langsung tunai, dengan subsidi BBM dan seterusnya itu ada. Dan di pemerintah provinsi hari ini juga ada tahun 2022 itu RTLH juga ada, lalu kemudian bantuan langsung tunai juga ada. Kemarin ketika kemudian BBM naik, kita mengubah APBD kita di perubahan untuk disubsidikan kepada kelompok terdampak, nelayan, kaum miskin kota, angkutan umum dan seterusnya begitu. Nah, tahun 2023 ini kita juga menyediakan anggaran yang cukup khusus di pemerintah provinsi, yang cukup untuk diantaranya RTLH, lalu listrik gratis tadi, listrik murah lah ya. Kalau di pemerintah provinsi memang masih listrik murah begitu. Lalu kemudian jamban begitu, sanitasi, terus bantuan untuk siswa yang tidak mampu itu ada di pemerintah provinsi menyiapkan anggaran itu dan nilainya lumayan begitu. Nah, tetapi tinggal kita kawal melalui DTKS ini agar valid begitu. Sekali lagi diperlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk terus mengupdate data warga kita yang kurang mampu. Kasihan saudara-saudara kita. Pak, dari tadi kita selalu membicarakan bahwa DTKS ini selalu menjadi kambing hitam dalam semua perbincangan ketika bansos dinyatakan bahwa ini tidak tepat sasaran. Tapi Bapak melihat apa yang menyebabkan bahwa update dari DTKS ini begitu sulit Pak dilakukan? Sebenarnya tergantung goodwill ya, niat baik dari aparatur pemerintah. Kalau memang kemudian ingin mengupdate ini sesungguhnya gampang, tidak terlalu mudah karena kita punya perangkat pemerintahan sampai ke tingkat RT RW, ya kan? Mulai RT RW, desa dan seterusnya sampai ke pusat begitu. Apabila kemudian verifikasi di tingkat desa ini mungkin dalam tanda kutip subjektif, ya pemerintah kabupaten harus ngecek juga begitu sampai ke tingkat bawah melalui perangkat-perangkat yang ada begitu. Kami kalau memang kemudian kadang-kadang ketika turun ke lapangan melalui reses, melalui dialog langsung dengan warga, itu tugas kewajiban kami kan sebagai DPRD, itu juga sering dikeluh kesai oleh warga, mendengarkan aspirasi mereka bahwa mereka belum mendapatkan listrik murah, mereka belum mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni dan seterusnya. Padahal mereka kondisinya demikian, kira-kira itu. Nah ini tinggal kita, kalau kita langsung kita usulkan memang, langsung kita kawal. Nah yang repot memang yang data dari versi pemerintah ini. Kalau data yang kita miliki masuk ke kami, itu langsung kita kawal ya. Ada 120 anggota DPRD Jawa Tengah, mungkin kita membawa masing-masing 20 warga yang miskin di konstituennya masing-masing, di daerah pemilihannya masing-masing. Ini yang harus terus kita dorong. Kita awasi, ayo wargaku ini sudah dapat apa belum, sudah direalisasikan apa belum. Dari mulai didaftar, disiapkan anggarannya, sampai realisasinya. Itu kita kawal. Itu. Jadi sebenarnya tidak sulit Mbak Diana, tinggal makanya ini sudah banyak komponen yang terlibat. Ayolah kita siapkan bersama agar data kemiskinan ini benar-benar valid, tiap tahunnya terupdate. Karena anggaran itu kan tiap tahun ya. Tahun sekarang kita merumuskan anggaran dipakai tahun 2023, mestinya anggaran tahun 2023 data kemiskinannya sudah valid. Terus gitu, muter begitu. Itu. Baik. Ya, yang pasti juga menarik di sini harus kita ulas adalah dari sisi pengawasan ya Pak ya. Ya, pengawasan. Kemudian bansos ini coba untuk diturunkan langsung dengan tepat, tapi ternyata pengawasan di lapangan kita belum tahu nih seperti apa. Kita akan ulas saat lagi di segmen selanjutnya. Betul, Pak Sukirman, saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih bersama dengan Bapak Sukirman SS selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak, tadi menarik sekali apa yang Bapak sampaikan bahwa teman-teman gitu ya di DPRD Jawa Tengah ini ikut turun begitu ke masyarakat secara langsung untuk memvalidasi apakah memang masyarakat ini layak atau tidak layak untuk menerima bantuan sosial begitu ya Pak. Tapi ternyata temuannya seperti apa Pak? Apakah memang data dari DTKS ini memang sudah tepat atau masih banyak yang kurang tepat? Ya masih banyak yang perlu diperbaiki memang.
Karena faktanya kita menemukan banyak hal di lapangan ketika kita cek, lu rumahnya kok ternyata bagus, Oke. punya kendaraan bermotor semacam itu, ternyata kok mendapatkan bantuan. Kemudian ada juga yang ditempeli stiker itu juga sebenarnya rumahnya tidak terlalu Artinya ada faktor kesengajaan di sini, Pak? Saya sih itu tadi ya, subjektivitasnya yang terlalu berlebihan. Mungkin ketika mendata, oh itu dulu tim sukses kami, mungkin begitu kan. Tim suksesnya apa namanya, perangkat desanya atau kepala desanya atau saudaranya misalnya semacam itu. Nah ini makanya kemudian pengawasannya selain DPR, inspektorat ini juga harus bekerja lebih maksimal. Semua perangkatnya dipakai begitu. Artinya kemudian ketika sudah sah diverifikasi oleh desa, masuk ke DTKS, di tingkat kabupaten, di tingkat dinas sosial, itu harus turun ke lapangan lagi. Cek seperti apa nih. Terus diperbandingkan juga dengan tahun kemarin. Tahun kemarin si A, Pak Zainal umpamanya, ini kita lihat, oh kemarin sudah pernah mendapatkan, coba deh dicek lagi kira-kira kondisi beliau hari ini seperti apa, begitu. Maka kemudian disinilah kita bisa melakukan verifikasi ulang. Kalau memang apa namanya, kemudian ternyata sudah kondisinya sudah baik, diganti dong dengan yang lain, gitu kan kira-kira begitu. Nah maka kemudian akhirnya kita berpikir nih di DPRD, ya sudah kalau begitu, kalau memang ini ruwet terus gitu, programnya ditambah deh. Oke. Nah, misalnya kalau di desa ini kemudian usulannya 50 warga, tetapi kemudian mesti selalu kurang, ya sudah usulannya ditambah. Ada anggaran khusus Pak yang sudah dialokasikan Ya, oleh DPR? artinya jumlahnya selalu jumlah dari DTKS itu kita up begitulah. Ya. Kita up itu ditambah, bukan up ya, ditambah alokasinya begitu, ditambah alokasinya agar mengakomodir semuanya. Kadang-kadang bapak kepala desa ini karena mereka sesungguhnya juga repot ketika membagi bantuan sosial ke tingkat desa. Karena satu, jumlahnya terbatas, sementara mungkin di bayangan Pak Kepala Desa atau petugas dari dinas sosial ini harus warganya harus dapat semua. Dia mungkin rikuh. Kalau tidak memberi si A, meskipun si A ini mampu, itu rikuh ya. Jangan-jangan nanti si A memusuhi. Karena memang ada juga kritik kita kepada masyarakat ya, ada juga yang sebagian kecil mentalnya itu kemudian kalau ada pembagian itu meskipun dia mampu, dia pinginnya dapat juga. Itu ada yang seperti itu, sebagian kecil lah. Semoga aja sebagian kecil begitu. Nah disitulah kemudian kadang kepala desa mengeluh kepada kita, akhirnya bantuan dari pemerintah provinsi berupa sembako murah kemarin itu kita bagi rata. Jadi umpamanya berasnya 5 kg, terus dibagi 2,5 kilograman. Jadi rata, jadi semua warga dapat. Adil, tetapi tidak pas, gitu kan? Karena jumlah berasnya ada 2,5, adil, semua dapat begitu. Tapi mereka mampu kok juga dapat dari bantuan dari pemerintah begitu. Itu problem-problem yang kita temui. Maka memang 120 anggota DPRD ini terus terjun ke lapangan untuk mengupdate data. Kalau memang kemudian ada data yang tidak valid, kita masukkan. Kalau belum bisa masuk tahun ini, ya sudah, kita minta kepada warga bersabar ya. Ini pasti akan masuk di tahun berikutnya. Mungkin Bapak nanti tahun berikutnya akan mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Begitu itu. Nah ke depan ini kan akan banyak lagi bantuan-bantuan. Kemarin Wakil Ketua DPR RI Pak Muhaimin Iskandar juga mengusulkan kepada Presiden ada bantuan listrik gratis nih sekarang. Terus kemudian akan diusulkan ya listrik gratis, lalu kemudian subsidi kepada angkutan kota, pemilik kendaraan bermotor begitu. Nah pemilik kendaraan bermotor ini kan harus di breakdown juga, diverifikasi ya. Ada juga kan seperti kita punya kendaraan bermotor kan, mosok kita mendapatkan subsidi kan, kira-kira begitu. Terus kemudian ada juga insentif bagi TNI Polri pensiunan begitu. Ini kalau tidak dikawal akan yaitu tadi karut marut, kembali terjadi karut marut, yang dapat, yang enggak begitu.
Ya memang di sini artinya membutuhkan peran dari berbagai pihak ya Pak ya, untuk dari melakukan validasi di lapangan, termasuk juga untuk mengawasi dalam pemberian bantuan sosial. Betul, pengawasan ini juga penting. Ya, Pengawasan lantas ini sangat kira-kira apa Pak harapan dan juga saran-saran yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Mungkin ada masyarakat-masyarakat yang mungkin seharusnya dia terkategorikan tidak mampu dan berhak untuk menerima bansos itu, tapi belum terdata. Kira-kira Oke, yang jelas ini kita di tahun 2023 pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD telah menyiapkan anggaran berapa tadi? 437 miliar ya Pak ya? Itu terdiri atas rumah tidak layak huni, jamban sanitasi, lalu kemudian beasiswa untuk rakyat miskin dan seterusnya, anak-anak kita yang kurang mampu. Nah, ini harapan kita adalah mulai kita kawal seluruh pasukan, mungkin perangkat dari partai politik saya misalnya semacam itu turun ke lapangan, ngecek bagaimana kira-kira data DTKS ini, apakah warga kita sudah terdaftar dan seterusnya. Itu aja. Lalu yang kedua, warga ayo berbondong-bondong, jangan pasif juga. Banyak publikasi yang telah kita berikan, banyak sosialisasi juga yang telah kita sampaikan, meskipun tidak detail. Sekali lagi tidak detail sehingga ini menjadi lemah. Maka kemudian warga harus inisiatif, tanya ke kepala desa masing-masing, ke lurah masing-masing, ayo dong Pak, saya tolong didaftar masuk di TKS karena saya hari ini kena PHK, tidak mampu, sementara anak saya harus sekolah dan seterusnya. Iya, bahwa artinya memang di sini masyarakat sebenarnya yang tergolong kurang mampu bisa mendaftarkan diri di DTKS. Bisa mendaftarkan diri ke DTKS melalui perangkat desa, melalui kepala desa, melalui lurah. Ya, dan juga di sini kita juga mengapresiasi peran Bapak dan juga rekan untuk selalu turun ke lapangan. Betul, saya DPRD bertanggung jawab, otomatis bisa melewati kami juga. Suatu ketika mungkin mengadu ke Mbak Diana karena sudah berdiskusi tentang ini, Mbak Diana pernah diskusi dulu dengan DPRD, aku tolong didaftarin, itu juga nggak menjadi persoalan begitu. Baik, karena media ini kan juga sarana informasi ya. Ya, baik. Bapak Sukirman SS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ini sama-sama Mbak Diana. Semoga semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang informasi ini dan bantuan sosial ini jadi lebih tepat sasarannya. Sama-sama Mbak Diana. Sehat selalu, sampai bertemu lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak atas insight-nya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Zona Inspirasi kali ini. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.